Oke, bentar, aku share screen dulu. Oke, sorry tadi bising karena kawan-kawanku agak so asik gitu. Oke, kalau kawanku yang so asik itu namanya Joel tadi. Sorry ya, Charles. Oke, nah jadi tadi kita ulang dulu. Jadi apa definisinya dari kombinatorika itu adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari jumlah kemungkinan penyusunan objek-objek tanpa harus menuliskan semua kemungkinan yang ada. Oke, jadi kayak sesuai definisi yang di awal tadi, kan kalau kita mau mencari bilangan 4 digit, yang kemungkinan jadi digit pinnya si Avanka, nggak mungkin kita menuliskan semuanya yang ada, semua angka-angka yang ada, karena itu sangat-sangat banyak. Ada 10.000 angka kan? Nah, ada cara-cara pengerjaan yang bisa kita gunakan untuk mengetahui ada berapa jumlah-jumlahnya untuk menyusun objek-objek tersebut. Nah, jadi itu pertama kita mengenal yang namanya kaidah pencacahan. Sebelumnya Charles tahu nggak? Misalkan ada berapa banyak cara menyusun sekian-sekian segitu. Harusnya ada familiar dengan kata-kata itu ya. Berapa banyak cara gitu. Ntar, guys. Oke. Jadi kita masuk ke definisi pertama dulu, kaidah pencacahan. Jadi kaidah pencacahan ini adalah metode yang digunakan untuk membantu kita menghitung banyaknya susunan atau pola-pola tertentu secara sistematis gitu. Secara lebih matematis lah istilahnya, lebih lebih elegan. Nah, pertama kita harus mengenal dulu kejadian lepas sama kejadian tidak lepas. Oke. Oke, jadi pertama kita akan pahami dulu kejadian lepas, saling lepas. Oke. Nah, kejadian saling lepas adalah kejadian tunggal yang tidak boleh terjadi secara bersamaan dan tidak bergantung dengan kejadian sebelumnya. Oke ya. Not ini ya. Kita lihat. Oke. Nah, dan tidak bergantung pada kejadian sebelumnya gitu. Oke. Nah, misalkan nih, aku mau milih pakaian. Saya mau milih pakaian yang diperlukan gitu. Aku misalkan aku punya 4 baju. Ada berapa banyak cara aku memakai baju gitu ya? Ada berapa banyak kemungkinan eh, baju yang aku pakai gitu. Misalkan aku punya baju baju apa ya? Misalkan aku punya baju A, baju B, baju C, baju D. Kira-kira ada berapa banyak cara kemungkinan untuk penyusunannya? Tentunya cuma 4 gitu. Kenapa cuma 4? Karena nggak mungkin aku memakai bajunya itu ya secara langsung itu dua. Aku langsung pakai 2 baju gitu. Pasti aku hanya pakai satu baju itu kan. Kalau aku memakai 2 baju itu mungkin ya ada kasus lain lah ya, ada kasus-kasus tambahan. Tapi itu dikatakan dengan kejadian yang saling lepas. Oke. Nah, lalu memilih kendaraan yang ada. Misalkan nih, Charles punya 2 jenis kendaraan gitu, mobil sama motor, ya kan? Misalkan punya 3 motor dan 4 mobil. Nah, Charles mau pergi ke sekolah dan akan memilih salah satu kendaraannya. Ada berapa banyak cara Charles menggunakan kendaraannya tersebut? Pergi dengan apa dia? Nah, kan tadi kita punya 3 mobil, 4 motor ya. Iya. Nah, ada berapa banyak cara kira-kira Charles? Nah, ini disebut dengan kejadian saling lepas. Kenapa? Kejadian saling lepas. Karena tidak mungkin Charles menggunakan motor dan mobil sekaligus ya. Oke? Iya. Apalagi langsung menggunakan 2 mobil sekaligus. Tentunya Charles hanya menggunakan 1 mobil gitu ya. Kira-kira masuk nggak Charles? Paham nggak? Iya. Iya. Oke. Nah, itu namanya kejadian saling lepas. Oke, di mana kejadian tunggal yang tidak boleh terjadi secara bersamaan. Jadi kalau kita jadi kalau dalam konteks kombinatorika, kita nggak bisa langsung mengaplikasikan apa aja yang kita misalkan kita nggak bisa langsung menyimpulkan ini kejadian saling lepas atau kejadian tidak saling lepas. Karena kita harus paham dulu ini kejadiannya seperti apa dan gimana konsep berpikirnya. Oke? Makanya kalau di kombinatorika kita sangat-sangat teliti gitu. Nah, kalau tadi kejadian saling itu tadi saling lepas, sekarang kejadian tidak saling lepas. Kira-kira gimana kok kejadian tidak saling lepas? Kalau sudah tahu, kalau Charles sudah tahu kejadian saling lepas tadi, gimana Charles? Oke,
Tadi kan kejadian saling lepas itu adalah kejadian tunggal yang tidak boleh terjadi secara bersamaan. Dan kejadiannya Dadu tidak ya, bergantung. Ya, kenapa? dadu. Apa? Tidak saling lepas ini kayak dadu gitu nggak sih? Ya, boleh. Jadi, kejadian tidak saling lepas itu adalah kejadian yang boleh terjadi secara bersamaan ya. Benar, dadu. Kita bisa mengkacau dua dadu itu sekaligus ya, benar. Oke. Nah, jadi kejadian tidak saling lepas adalah kejadian yang boleh terjadi secara bersamaan dan bergantung pada kejadian sebelumnya. Oke. Misalnya, pelemparan lebih dari satu dadu secara bersamaan itu boleh. Dan memilih cara banyak jalurnya yang ada. Nah, perbedaannya nih seperti ini. Mungkin tadi Charles agak bingung di tidak bergantung pada kejadian sebelumnya dengan bergantung pada kejadian sebelumnya. Misalkan nih, Charles, aku gambarin ini dulu ya. Aku ada kota A, kota B, kota C. Ini oke. Okay. Nah, untuk ke kota B dari kota A, Charles harus lewat antara tiga jalur berikut. Oke. Okay. Ada tiga jalur yang menghubungkan kota A dengan kota B. Oke, okay, sampai sini jelas ya. Lalu untuk ke kota C, Anda harus lewat dari kota B dulu. Nah, yang jadi masalah, di kota B juga ada 4 jalur. Ada 4 jalur yang menghubungkan kota B dengan C. Oke. Nah, jadi karena Charles misalkan mau pergi dari kota A ke kota C, otomatis Charles juga harus dari kota B dulu. Benar nggak? Harus sampai di kota B dulu. Oke. Nah, karena Charles harus sampai di kota B dulu, dan untuk ke kota C, Charles harus lewat dari kota A, dari kota B. Yang mana berarti Charles harus mengikuti salah satu dari jalur yang ada di kota A ke B. Oke. Nah, jadi kalau untuk kota C, Charles harus lewat dari kota A ke kota B dulu, baru nanti untuk kota C dari kota B, nanti itu harus lewat dari jalur yang ada. Nah, jadi ini namanya kejadian bergantung dengan kejadian sebelumnya. Bergantung dengan kejadian sebelumnya. Di mana Charles kalau mau ke kota C, harus melewati kota B dulu. Itu bergantung. Kalau dia nggak harus melewati kota B dulu, berarti itu namanya bukan kejadian tidak saling lepas. Oke? Sampai sini Charles paham kira-kira? Ya, Pak. Oke, paham ya? Oke. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan kejadian saling lepas sama kejadian tidak saling lepas, makanya sekarang kita harusnya bisa menggunakan kaidah ini, aturan penjumlahan dengan aturan perkalian. Oke? Nah, misalkan nih, aturan penjumlahan digunakan ketika kejadiannya saling lepas. Oke? Misalkan ada K kejadian nih, ada K kejadian, dan banyak kemungkinan penyusunan tiap kejadian, N1 sampai NK. Oke? Totalnya itu adalah N1 tambah N2 sampai dan seterusnya sampai NK. Mungkin masih kelihatan bingung, tapi it's okay, kita akan langsung masuk ke contoh. Nah, misalkan nih, Charles kan tadi misalkan punya 3 motor dan 2 mobil. Nah, Charles mau pergi ke sekolah dan akan naik salah satu dari motor atau mobil. Kira-kira ada berapa banyak kemungkinan kendaraan yang akan dipakai Charles? Oke, misalkan nih, kalau motornya itu misalkan apa ya, RX King. Oke, motor apa lagi ya? Gue nggak tahu jenis motor. Ini Vario lah kali ya, Vario sama Spesi. Nah, kalau mobil ada Fortuner sama Pajero misalkan. Nah, Charles akan naik salah satu dari mereka ini. Kira-kira ada berapa banyak kemungkinan yang kendaraan yang akan Charles buat, yang akan pakai? Ada berapa kemungkinan? 5. 5. Dapat dari mana? Iya bener 5. Kan bisa Dapat aja dari mana? kayak Iya, kenapa? Resking atau Vario atau salah satu dari mereka itu. Ya, dan tidak mungkin dipakai langsung sekali dua. Nggak mungkin Charles langsung naik RX King dan Fortuner secara bersamaan, ya nggak? Nah, makanya itu ada 5 cara. Karena ini namanya kejadian saling lepas. Karena dia kejadian saling lepas, makanya kita bisa menggunakan aturan penjumlahan gitu ya. Oke?
Habis ini paham ya, Charles? Iya, Kak. Nah, coba ke contoh soal dulu kita. Eh, Sebentar. Gitu. Nah, misalkan nih, Joel memiliki 3 pasang sepatu dan 4 pasang pakaian. Oke, ada berapa banyak outfit yang bisa dipakai Joel jika Joel hanya menggunakan sepasang sepatu dan sepasang pakaian? Oh, ini udah beda konsep sih. Entar. Kita masuk ke sini dulu lah, ke konsep perkalian. Ke aturan Dua- perkalian, oke? Gimana caranya? Kenapa? Yang tadi itu 12 gak sih outfitnya? Iya, benar. 12. Cara sudah pintar berarti ya. Aturan penjumlahan. Sebentar. Ya, itu 12 tadi jawabannya. Kenapa tadi kira-kira 12, Charles? Karena itu menggunakan yang aturan perkalian. Iya, benar. Itu tidak sama. Iya sih. Ya. Nah, misalkan nih aku apa ya, Charles? Dikte soalnya aja ya. Misalkan nih, Charles punya beberapa koleksi lagu. Itu ada 15 eh, irama pop. Ini ingat ya, 15 irama pop, 10 irama slow, dan 7 irama Melayu. Berapa cara yang ia dapat pilih jika Charles hanya akan mendengarkan satu lagu? Kira-kira ada berapa banyak cara? Tadi ada 15 lagu irama pop, ada 10 lagu rock, dan 7 irama Melayu gitu. Kira-kira ada berapa? 32. Benar, 32. Oke. Kenapa tadi 32? Karena kita pakai aturan penjumlahan ya. Nah, sekarang kita mau buat ini lagi. Misalkan nih, kalau Charles lagi di rumah. Nah, Charles mau berencana nih menonton televisi. Oke. Saluran TV, kabel langganan si Charles itu ada 5 saluran olahraga, ada 10 channel saluran film, dan 6 saluran berita. Oke. 5 saluran olahraga, 10 saluran film, dan 6 saluran berita. Kira-kira ada berapa banyak cara Anang dapat menonton salurannya yang ingin jika Charles hanya ingin menonton satu acara gitu. Sorry. Kira-kira berapa, Charles? Tadi 5 saluran olahraga. Penyembelahan nggak sih? Apa? Itu masih tetap pakai penyembelahan nggak sih? Iya, benar. Karena 21. apa? 21 ya, benar. Oke, mungkin ini yang kita lanjut dulu ya ke laturan perkalian. Karena gini, biasanya banyak orang itu agak bingung menentukan kita pakai aturan apa, perkalian atau penjumlahan gitu ya. Makanya Charles nggak boleh bingung nanti, harus paham gitu ya. Nah, yang kedua itu aturan perkalian. Aturan perkalian itu dipakai ketika kejadiannya itu tidak saling lepas. Oke? Nah, ketika kejadiannya tidak saling lepas, makanya kita boleh pakai aturan perkalian. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Yang ini tadi. Joel memiliki 3 pasang sepatu dan 4 pasang pakaian. Ada berapa outfit yang bisa dipakai Joel jika Joel hanya menggunakan sepasang sepatu dan sepasang pakaian? Oke? Pertama, kalau aku itu biasanya memisahkan dulu supaya kita tahu ini dia sebenarnya kejadian lepas atau kejadian tidak saling lepas. Oke? Nah, misalkan ini adalah kelompok sepatu, ini adalah kelompok baju. Oke? Misalkan merek sepatu pertama, sepasang sepatu pertama itu misalkan mereknya A. Sepasang sepatu kedua, misalkan mereknya B. Sepasang sepatu ketiga, misalkan mereknya adalah C. Oke? Kalau baju, misalkan mereknya itu adalah satu A besar, kedua B besar, C besar, sama D besar. Oke? Nah, kan ada banyak kemungkinan nih. Bisa aja Joy memakai baju A, oke? Baju baju A dan sepatu A kecil. Bisa nggak? Bisa. Bisa baju A dengan sepatu B kecil. Bisa juga baju A dengan sepatu C kecil. Kira-kira bisa nggak, Charles, paham? Bisa paham. Nah, kan nggak cuma ini juga. Bisa baju B, BA, iya, ya kan? BB, BC, CA, Baru CA. CB, DC, DA, DB, DC. Nah, ada berapa banyak kemungkinan nih, Charles? 12.
12. Artinya ini kejadian tidak saling lepas. Oke? Gimana cara taunya Charles ini kejadian tidak saling lepas? Karena kejadiannya apa? Kira-kira boleh terjadi secara bersamaan kan? Si Joel di sini bisa menggunakan satu pasang sepatu dan empat pasang pakaian. Satu pasang pakaian. Oke? Paham ya? Joel bisa mengenakan satu pasang sepatu dan satu pasang pakaian, sehingga Joel harus memakainya secara bersamaan gitu ya. Karena dia bersamaan berarti ini kejadiannya tidak saling lepas. Artinya kita kalikan. Oke? Paham ya? Jadi ini ada total 12 cara gitu. Ya, mungkin kita akan masuk ke contoh soal yang lain. Eh, Sebentar. Oke. Nah, misalkan nih, eh, oh, kita masuk soal OSK dulu kali ya. Oke, sebentar. Nah, waktu itu ada soal OSK matematika. Saya sudah nengok soal OSK matematika belum yang kelas 10? Kelas apa tahun ini? Oke, misalkan ini ya. Aku mau pergi nih. Ini ada kota A, ini ada kota B, ini ada kota C. Oke. Jika dari kota A ke kota B, itu ada 4 jalur. Dan Kayaknya kota B ke kota C, kayaknya masih yang 3 pasang sepatu tadi. oh iya, sorry, sorry, sorry. Oke, thank you. Oke. Nah, misalkan nih, ada 4 jalur dari kota A ke kota B. Dan ada 5 jalur dari kota B ke kota C. Oke. Nah, kira-kira karena aku harus melewati kota B dulu agar bisa ke kota C, maka ada berapa banyak cara yang bisa kugunakan untuk dari kota A ke kota B? Ke kota C, sorry. 9. 9 atau 20, Charles, kira-kira? 9. Oke. Pertama, kita harus tahu dulu ya. Misalkan nih, kita namakan ini jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4. Oke. 10, 20. Nah, kenapa 20, Charles? Karena itu kan bisa misalkan garis dari 1, habis itu Ya, lewat ke atas. ya bisa. Nah, lalu 16, 17, 18, 19. Ini 6, sorry, ntar ini kita buat namanya ya. Ya, Ini misalkan jalur 5, jalur 6, jalur 7, 8, 8. 9. Oke. Nah, gimana itu? Bisa aja kan 15, Ya, bisa 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19 ya. Baru 25, 26, 6, 27, 27, 28, 28, 9. sampai berapa ini? Sampai 49. Oke, sampai 49. Total ada 20 cara ya. Ya, 20 cara. Sorry. Nah, berarti ini 20 cara dapatnya dari 4 kali 5 jalur ya. ya. Nah, tapi gini Charles, yang jadi masalah. Di soal OSK kemarin, jika aku dari kota A ke kota C, lalu balik lagi dari kota C ke kota A, dengan jalur yang tidak sama dengan jalur keberangkatan. Jadi misalkan nih, aku dari jalur pertama nih, dari jalur 1 ke jalur 5, ya kan? Jalur 1 ke jalur 5, nanti waktu pulang, aku nggak boleh lewat jalur 5 ataupun lewat jalur 1. Kira-kira jadi ada berapa banyak total caranya Charles? Yang pergi dan pulang itu totalnya ada berapa banyak cara? 12, 12. Kan pergi tadi 12 cara kan? Mau Sorry. pergi, Pergi tadi 20 cara. mau pergi tambah pulang 32. Kenapa tadi 32 Charles? Itu kan Kenapa 12 cara? Yang pulang kenapa 12 cara? apa? Yang pulang kira-kira kenapa 12 cara? Benar 12 cara. Karena itu kan misalkan yang nggak boleh kan jalan jalur 5 sama jalur 1. Iya.
Berarti kan setiap jalur T A ke B kan ada 4 kemungkinan sama B ke C 4. Jadi Iya, benar. uangnya kurang 8. Oke, jadinya 4 kali 3 ya. Iya. Kenapa 4 kali 3? Jadi kayak gini, secara matematis gini aja. Kan tadi ada 4 jalur ke kota B dan 5 jalur ke kota C. Berarti seharusnya dari kota C ke kota B itu tetap 5 jalur. Tapi kita nggak boleh pakai 1 jalur lagi sehingga kita tersisa 4 jalur kan. Nah, dari kota B ke kota A itu kan harusnya ada 4 jalur. Tapi kan ada 1 jalur yang udah dipakai. Jadinya tinggal sisa 3. Makanya 4 kali 3 adalah 12 cara gitu ya. Jadi totalnya 20 tambah 12 cara. Oke, kira-kira sampai sini cara paham ya? Paham, paham. Oke, lanjut. Nah, jadi kita di kombinatorik ini memang harus bisa membedakan kita itu pakai aturan mana, perkalian atau penjumlahan kira-kira. Oke. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke coba nomor 2 ini. Bentar, aku nomor ini. Oke. Nampak ya Charles? Nomor 2. Maka Oke. Ada berapa banyak cara yang ada berapa banyak cara kita menyusun makanan tradisional di mana kita harus memilih satu dari 6 masakan Jawa. Oke, ya, ingat ini 1 dari 6 masakan Jawa, 1 dari 4 masakan Batak, 1 dari 3 masakan Padang, dan 7 masakan Madura. Oke. Nah, ada berapa banyak kemungkinan nih kira-kira? Berarti masakan Jawa ada 6, masakan Batak ada 4, masakan Padang ada 3, masakan Madura ada 7. Kira-kira ini kita disuruh mengambil. itu pakai aturan perkalian nggak sih? Ya, benar. Kira-kira menurut Charles kenapa pakai aturan perkalian? Karena itu yang kayak A ke B tadi itu kan. Kan bisa satu. Iya, benar. Ya, benar ya. Jadi misalkan nih, masakan Jawa kan ada apa ya? Aku nggak tahu masakan Jawa apa aja. Pokoknya ada 6. Bisa jadi dari masakan pertama aku milih masakan Batak yang keempat, milih masakan Padang yang kedua, milih masakan Madura yang ketiga gitu ya. Nah, Iya. kan berarti ada sangat banyak kemungkinan ya. Berarti kita nggak bisa asal menjumlahkan. Harusnya kita kalikan gitu ya. Nah, ini kira-kira ada berapa banyak cara yang Charles kalau kita pakai aturan perkalian? 504. 504 ya, benar. 504 cara. Oke. Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan masuk ke mungkin aku ada latihan soal sebentar. Oke, kemarin aku ada bahas tentang soal latihan. Oh, kayaknya kemana Anda kirim ya, Charles, yang soal latihan Partoba itu? Latihan percobaan mana kak? Nah, ini soal latihan Partoba aku kirim ulang ya. Sebentar. Oke. Oh ada. Nah, kita lihat bagian yang kombinatorika aja. Oke. Nah, ini sebenarnya jujur cukup susah sih memang. Tapi nggak apa-apa. Kita coba sekarang lihat nomor 5 Charles. Udah lihat nomor 5? Udah. Oke. Nah, sini katanya Joel ingin pergi dari kota A ke kota C. Tetapi Joel harus singgah terlebih dahulu di kota B. Diketahui dari kota A ke kota B itu ada 9 jalur berbeda dan dari kota B ke kota C ada 8 jalur yang berbeda. Pada saat pulang dari kota C ke kota A, Joel tidak boleh menggunakan jalur yang sama ketika berangkat. Berapa banyak kemungkinan jalur yang dipakai oleh Joel? Kira-kira berapa, Charles? 128 128 ya, benar. Tadi ada berarti 9 kali 8 sama ditambah, 8 kali 7. benar, 128 ya. Oke, bagus. Oke, keren. Nah, oke. Nah, sekarang gini. Nomor 6. 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Sebelumnya Charles sudah belajar peluang ya. Iya. Oke. Jika 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan, berapa peluang agar kedua mata
kedua mata dadu itu bernilai prima. Ada dua buah dadu nih. Oke, ada dua buah dadu. Ketika dilemparkan keduanya menghasilkan angka prima. Kira-kira peluang itu terjadi berapa? Kira-kira. Nah, berarti kita harus tahu dulu himpunan semesta sama himpunan yang diminta kan. Charles sebelumnya tahu kan peluang itu gimana? Eh, kalau pernah saya mengerjakan di sekolah soal yang seperti ini pakai cara yang misalkan prima itu kan dimulai dari 2 3 sampai misalkan dua mata dadu kan 12. Berarti cuma sampai 11. Iya, boleh, bisa. Berarti dua Jadi, dua itu kan berarti dari dua dadu berarti satu satu itu ada dua. Maksudnya kayak oke, nggak apa-apa. Nah, kita bisa pakai aturan perkalian nih. Oke. Nah, total banyaknya kemungkinan itu kira-kira ada berapa, Charles? banyaknya Kan kemungkinan 36. banyak kemungkinan. 36 ya. Itu dapat dari mana? 6 kali 6 kan dadu 6. 6 kali 6 ya. 6 kali 6. Itu adalah himpunan semestanya. Oke. Nah, jika dia prima, dari 1 sampai 6 itu ada berapa angka prima? 1 sampai 6 Iya, ada berapa angka prima? 3. 3 ya. Nah, jadi ini kita misalkan kotak-kotak ini adalah dadu 1, ini dadu kedua, oke? Nah, berarti kalau dadu pertama, kemungkinan dia mengeluarkan angka prima itu ada 3 bilangan kan? 2, 3, dan 5. Iya nggak? Ya, Nah, kemungkinan dadu kedua juga mengeluarkan angka prima itu berapa? 2 3 5 juga. Oke, benar. Nah, ini gimana? Misalkan tadi kan ada 2, 3, dan 5. Ada 2, 3, dan 5. Kan bisa 2,2, bisa ya? Bisa Ya, 2,3, bisa 2,5, benar ya? Dan ya, seterusnya sampai 5,2, 5,3, 5,5. Oke? ya. Kira-kira ada berapa banyak caranya Charles? 9. 9 ya. Berarti kalau tanya peluang, berarti peluangnya adalah NA per NS ya. Tadi 9 per totalnya 9 per, iya, 1 per 4. 4. Oke ya. Atau 25% ya. Oke, oke, oke. Paham ya? Oke, bentar. Oke, lanjut. Kita ke mungkin nomor 1. Bentar. Nah ini, nomor 1. Ardit memiliki 3 jenis motor dan 4 jenis mobil. Berapa banyak cara Ardit agar dapat pergi ke pesta pernikahan temannya? Berapa banyak cara Charles? 7. 7 ya. Oke. Jadi Charles tidak bisa membedakan ini ya. Itu kejadian saling lepas atau kejadian tidak saling lepas. Oke, paham ya? Ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, karena kita sudah paham tentang aturan perkalian sama aturan kejumlahan, aku yakin Charles sudah tahu nggak sebelumnya tentang notasi faktorial. Apakah Notasi faktorial. Kira-kira Charles sudah pernah dengar atau pernah ngerjain? pernah 'Kalau 5 faktorial itu gimana, Charles? 120. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Benar, oke, keren, keren. Nah, kalau misalkan, sebentar ya. Nah, kalau misalkan 5 faktorial per 3 faktorial itu cara ngerjakannya gimana? Jadinya cuman 20. 20 ya? Iya. Tapi ini karena angkanya masih kecil. Oke, nah pertama aku harus jelaskan ini dulu. Karena ini sangat penting. Oke, nanti semoga Charles bisa jadi medalis OSN gitu, matematika. Harus semangat belajarnya. Nah, misalkan nih, n faktorial kan tadi setuju ya, n kali n kurang 1 kali n kurang 2 dan seterusnya sampai 1 ya. Benar nggak kira-kira? Iya. Nah, dan di mana n ini bulat ya? N ini elemen bilangan positif lah ya. Bulat. Bilangan asli, sorry. Bilangan asli. Oke. Nah, kalau 1 faktorial berapa, Charles? 1. 1 ya. 2 faktorial 2. itu 2 kali 1 ya.
2. 3 faktorial, Ah, 3 kali 2 kali 1. Itu 6. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu 24. Nah, coba lihat Charles. Ini kan 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke? Bisa nggak aku buat kalau 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 faktorial? Bisa nggak? bisa. Bisa ya. Kalau misalkan aku buat 10 faktorial adalah 10 kali 9 kali 8 faktorial. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, jadi kalau misalkan aku mau nanya 10 faktorial per 7 faktorial itu berapa? Berarti 720. Kenapa itu Charles? Kira-kira 720. Itu kan misalkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Ya, benar. Faktorialnya bisa dicoret, jadi tinggal 10 kali 9 kali 8. Benar. Oke. Bagus. 720. Oke, paham ya? Oke. Oke. Nah, kalau ini aku yakin sih Charles pasti paham. Nah, ini. Sekarang kita akan masuk ke kombinasi sama permutasi gitu ya. Jadi, kombinasi sama permutasi itu bedanya apa? Nah, akan aku jelaskan di sini. Dan bedanya sama aturan perkalian sama aturan penjumlahan itu gimana? Jadi kalau aturan perkalian sama aturan penjumlahan itu dipakai ketika kejadian itu bergantung sama kejadiannya. Tergantung sama kejadian istilahnya ya. Kalau kombinasi itu tentang banyaknya penyusunan. Waduh, kayaknya aku juga bingung jelaskan ini gimana. Intinya lihat aja dulu, Charles. Oke. Nah, kombinasi itu digunakan jika kejadiannya tidak memperhatikan urutan. Itu gimana? Kira-kira tidak memperhatikan urutan. Jadi seperti ini misalkan. Charles mau milih 3 anggota kelompok. Misalkan Charles disuruh milih kelompok lah sama guru. Satu kelompok berisikan 7 orang. Oke? Gak usah 3 orang usul lah. 3 orang aja lah. 3 orang satu kelompok. Oke? 3 orang dalam satu kelompok. Nah, jadi teman-teman Charles ini ada 21 orang. Misalkan nih, ada teman Charles misalkan ada namanya si A, si B, si C, dan seterusnya sampai si C lah misalkan. Nah, karena disuruh 3 orang satu kelompok, makanya Charles harus milih gimana ya kalau mau milih. Kayaknya lebih bagus kalau Charles misalkan itu disuruh membagi kelompoknya. Jadi 3 orang satu kelompok disuruh membagi. Jadi misalkan nih di kelompok pertama isinya ada si A, si B, si C. Ini kelompok pertama. Oke. Kalau misalkan urutannya aku ubah jadi si B, si A, si C, ini sama atau berbeda kira-kira? Sama. Kenapa kira-kira atau sama? Itu karena orang yang di dalam satu kelompok itu tetap sama walaupun urutannya berbeda. Benar, oke? Dia tetap sama. Karena dia sama, kita bisa mengaplikasikan kombinasi. Oke? Nah, misalkan nih, kombinasi kan rumusnya tadi ini ditulis dengan CNR itu adalah n faktorial kali n kurang r faktorial. Oke? Ingat ya, Charles. Ingat tadi kombinasi seperti itu. Oke, ini kombinasi. Oke. CNR itu adalah n faktorial per r faktorial kali n kurang r faktorial. Nah, misalkan nih, ada 21 orang. Oke? Akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, ya 3 kelompok. Berarti satu anggota 7 orang. Kira-kira ada berapa banyak? Eh, Nggak usah sih, kayaknya masih terlalu susah. Nah, dari 21 orang ini akan dibagi menjadi 3 kelompok. Dan Charles itu termasuk dari 21 orang itulah. Oke. Jadi misalkan dalam satu kelas, Charles itu adalah salah satu anggota kelas dan kelasnya itu berisikan 21 orang. Di mana nanti Charles memilih 7 orang, ada 7 orang sebagai satu kelompok. Kira-kira 7 orang sebagai satu kelompok itu ada berapa banyak cara memilihnya dari antara 21 orang itu? R itu 3 kelompok atau 7 orang? R itu 7 orang. Jadi misalkan Charles ini hanya memilih 7 orang doang. Kayaknya aku masih ambigu ya bilangnya. Oke lah. Misalkan gini lah. Charles kan punya misalkan 10 teman nih. Misal, Charles ada 10 teman. Oke. Nah, Charles memilih
3 dari mereka untuk jadi anggota kelompok. Kira-kira ada berapa banyak Charles? Ada berapa banyak kemungkinan yang terjadi? Ada berapa banyak cara? N-nya berapa? N-nya 10. R-nya? R-nya 3. Oke. Iya. Jadi C 10/3 ya. Oke. C 10/3 itu 10 faktorial per 3 3, faktorial kali 7 7. faktorial ya. Ini berapa Charles? Berapa? Bentar. Tetap 720 nggak sih? 720 per 3 faktorial. Berapa itu Charles? 120. 120 cara, benar. Oke. Jadi kita mau milih 10 dari 10 teman nih, Charles. Charles mau milih 3 dari 10 orang teman itu. Oke. Nah, itu ada berapa banyak cara? Yaitu dari kombinasi antara 10 dengan 3. Itu 10 faktorial itu adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial ya. Per 3 faktorial kali 7 faktorial. 7 faktorial bisa dicoret. Ini juga 3 faktorial adalah 6. Berarti 720 per 6 adalah 720. Benar ya? Iya, iya. Oke, bagus. Nah, sekarang masuk ke sini. Ke contoh soal yang lain, yaitu coba di... Oke, kita masuk ke permutasi dulu deh. Permutasi. Nah, misalkan nih, misalkan ada permutasi yang dari unsur yang berbeda. Misalkan nih, permutasi itu digunakan ketika dia itu memperhatikan urutan. Oke? Dia itu memperhatikan urutan. Berarti misalkan kayak gini, ada pin ATM nih. 7 digit, oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 digit. Misalkan kalau pin ATM-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan pin ATM-nya itu adalah 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7. Kira-kira ini sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda ya. Karena pin ATM-nya itu nanti bakal salah kalau misalkan beda urutannya. Makanya karena dia berbeda urutan, ketika dia beda urutan, dia beda anggota, kita bisa membuatnya menghitungnya dengan cara permutasi dari unsur yang berbeda. Ingat, ini unsur yang berbeda ya. Oke, di mana permutasinya itu adalah n faktorial per n kurang r faktorial. Nah, caranya gimana? Misalkan nih, kita mau milih ketua kelas, bendahara sama sekretaris. Oke, kita mau milih sekretaris, bendahara sama ketua kelas. Ini ketua, sekre, bendahara. Oke. Nah, misalkan nih, ketua si A, sekre si B, bendahara si C. Dengan ketua si C, bendahara si B, si bendahara si A. Kira-kira ini susunan yang beda atau yang sama? Charles, gimana? Ini kira-kira kemungkinan yang berbeda atau kemungkinan yang sama? Berbeda. Ya, berbeda ya. Misalkan nih, di kelas Charles, ketua kelasnya ada misalkan siapa ya? Ketua kelasnya misalkan Joel, sekretarisnya misalkan Laurentius, dan bendaharanya misalkan Philip. Nah, kalau misalkan aku ubah susunannya, jadi ketuanya si Philip, bendahara si Joel, dengan sekre yang lain, itu pasti udah berbeda susunan. Sehingga ini kita bisa menggunakan permutasi dari unsur yang berbeda. Kira-kira Charles paham nggak? Apa?
Nah, misalkan nih ada gimana ya? Ada 6 calon lah. Ada 6 calon yang akan mengisi ketiganya ini. Oke? Ada 6 calon yang akan mengisi ketiganya. Kira-kira berapa banyak calon Charles? Ada berapa banyak kemungkinan yang terjadi? Itu kan 6 calon di Iya. masing ya. Apa? Enggak, 6 calon itu untuk ketiganya. Untuk ketiganya, berarti masing-masing 2 calon. Enggak mesti. Misalkan nih ada anggotanya misalkan A, B, C, D, E sama F, sorry, Oke. sama F. Udah, keenam mereka ini akan mengisi ketiganya ini. Misalkan bisa A, B, E, misalkan bisa F, C, D, bisa gitu. Kira-kira ada berapa banyak cara menyusun mereka? Kira-kira berapa, Charles? Kita pakai permutasi. N-nya berarti 6. N-nya berapa? N-nya 6, benar. Berarti permutasi 6 dengan 3. 3, benar. Berarti ini jadinya 6 6 faktorial ya per. per 3 faktorial. Oke, ini berapa, Charles? Jadi 120. Benar ya? 120. Nah, jangan salah sangka ya, Charles. Kita di sini pakai permutasi dan bukan kombinasi. Oke? Kalau Ya, tadi Charles pakai kombinasi, hasilnya bukan 120 lagi. Dan tentu jawabannya bakal salah. Oke? Makanya kita harus paham. Kita ini sebenarnya pakai kombinasi atau pakai permutasi gitu ya. Paham ya sampai sini, Charles? enggak. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke permutasi dari unsur yang sama. Nah, mungkin Charles pernah lihat nih. Unsur yang sama. Oke. Ada berapa banyak cara? Ada berapa banyak kata lah yang bisa disusun dari kata Charles misalkan. Ada berapa banyak kata? Ini kamu coba. Gue usah Charles dulu lah, karena Charles agak banyak gitu kan katanya. Misalkan ini Joel lah ya. Oke. Ada berapa banyak kata yang bisa disusun dari kata Joel? Oke. Nah, kan bisa tadi kita buat misalkan ini E-O-L-J. Ini salah satu penyusunannya ya. Ya nggak? Bisa Joel, bisa L-O-J-E, bisa L-O-J, dan sebagainya. Oke. Nah, kira-kira ini ada berapa banyak susunan? Charles pernah lihat soalnya nggak? Pernah. Nah, ini kita bisa menggunakan permutasi dari unsur yang sama. Oke. Kata Joel di sini ada berapa banyak kata? 4. Ada empat huruf ya. Ada Ya, nggak huruf yang sama? enggak. Karena nggak ada huruf yang sama, berarti kita hanya buat 4 faktorial aja, yaitu Ya, 24. Nah, kalau dia misalkan ada huruf yang sama gimana? Misalkan ya Avanka. Oke. Ada berapa banyak di sini huruf yang ada? 3. Oh, itu 7. 7. Yang sama ada berapa? 3. Ada 3, yaitu huruf A. Oke. Ya, Ada lagi yang lain? enggak ada. Oke, jadi 7 faktorial per 3 faktorial. Yaitu berapa itu? 7 kali Yaitu 600. 840. Oke, paham ya, Charles? Kalau misalkan matematika gimana? Bukannya Kenapa? bukannya 630 ya, Bang? 7 faktorial berapa, Charles? Kan itu per 3. 3 faktorial, guys. Hah? 3 faktorial.
Ya dia 7 kali 6 kali 5 kali 4 kan? Iya, benar. 7 kali 6 kali 5 kali 4. Bentar ya. Kali 6 42, 7 kali 42 kali 5 210. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 ya. Kali 3 faktorial per 3 faktorial. 7 kali 6 itu 42. 6 Kali kali 5 itu 30. Kali 4 ya. iya dikali 4, aku kali 3 tadi. Sorry sorry Kak. Oke. 42 kali 30 itu berapa ya? Iya iya iya, sorry sorry. Ini bukan 42 kali 30, sorry. Ini 42 kali 20, sorry, sorry. Oke. 42 kali 20, 840, guys. Oke. Iya iya iya. Kalau dari matematika gimana katanya? Berarti itu 10 faktorial Per per 3 faktorial itu kan 3 itu yang mana? A, Yang huruf A ya? ya Oke, baru itu dikali atau ditambah ya kalau kayak itu dikali ya, dikali, benar, dikali. 2 faktorial sama dikali 2 Oke, benar. faktorial Nah, lagi. ini banyak kali nih, besar. Tapi nggak apa, kita hitung aja. Ini 10 faktor 10 kali 9, 8 6, 2, 4, 3 faktorial. per 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Oke. 2 faktorial kali 2 faktorial itu 2 kali 2, 4 ya. Itu nanti 90 kali 5, 6 kalikan dengan 30. 90 kali 6 itu 5040 kali 30 itu nanti dia 120. 15.151.200. Oke? Iya. Aman ya, Charles? Oke, oke. Nah, kalau itu dia unsur yang sama. Kalau dia tadi unsur yang berbeda udah ya. Sudah. Nah, sekarang dia itu permutasi siklis. Oke? Di mana dia itu lingkaran. Oke? Nah, misalkan nih. Bentar. Oke. Nah, misalkan nih akan ada di suatu lingkaran inilah ya. Ada misalkan 3 kursi. Ada 4 kursi nih. 4 kursi aja. Nah, misalkan ini diduduki oleh A, ini diduduki oleh B, ini diduduki oleh C. Oke. Ini kan misalkan A, B, C, D. Oke. Nah, kalau misalkan aku buat kayak gini. Di sini tadi ada 4 kursi. Di sini misalkan aku buat di sini A, di sini misalkan aku buat si B, di sini aku buat si C, di sini aku buat si D. Kira-kira ini sama atau berbeda? Kira-kira ini susunannya sama atau berbeda? Berbeda. Kalau berbeda gimana, Charles? Karena dia berbeda tempat. Nah, jadi karena dia lingkaran, kalau dari POV-nya dari sini, kalau POV dari sini, Kalau lingkaran berarti itu bisa diputar gitu ya? iya bisa diputar. Oh, Jadi kira-kira sama atau berbeda? sama. Sama ya. Nah, yang berbeda itu seperti apa kira-kira? Yang dia posisinya sudah berubah. Ya, Posisi sebelahnya. Misalkan akan dari sebelahnya si B sama si D. Bisa jadi berarti kalau aku ubah agar dia berbeda, berarti si A sama si B itu nggak bersampingan lagi. Berarti sini si A, di sini B. si C, di sini si B. Ini Ya, baru berbeda ya. Berbeda nggak? Berbeda ya. Nah, di sini, oke, di sini misalkan tadi si A, jadi kan di sini si C, jadi sekarang sini si D, di sini sekarang si B, oke, di sini sekarang si C. Kira-kira di sini berbeda kan? Berbeda nggak, Charles? Eh, apa? ini sama deh. Sorry, 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 sorry. Nah, kalau misalkan di sini buat si D, oke, ini buat si D, di sini si C, di sini si D. Kira-kira ini sama atau beda, Charles, dengan yang di awal? Beda. Beda ya. Nah, kalau ini si A, di sini si, sebentar, sebentar. Oke, nah misalkan di sini tadi, di sini si A, di sini jadinya si B.
Di sini jadinya si, Beda, beda, beda. ya benar beda. Oke, Ya. sebentar, sebentar. Aku juga agak bingung nih. Eh, ini harusnya A di sini, sorry. Nah, kalau A di sini kita buat si C, di sini kita buat si D, di sini kita buat si D. Ini jelas beda ya, Ya, karena dan seterusnya. Total, nah gimana sebenarnya ada berapa banyak cara itu ya? Kalau itu ada berapa banyak, banyak cara, itu kita bisa menggunakan namanya permutasi siklis. Oke? Di mana kalau misalkan ada empat tempat duduk nih yang akan disusun secara melingkar. Jadi ada berapa banyak total caranya? Yaitu tinggal 4 empat kurang 1 faktorial. real. Kenapa? Karena kan tadi misalkan ini hanya posisi yang berubah. Dari si A ke sini itu POV-nya bakal sama. Kalau misalkan si A di sini, si A di sini, tapi kalau sama masih si B sama si C, itu dia nggak sama. Oke? Makanya tinggal buat 4 kurang 1 faktorial, yaitu 6. Oke? Paham ya? Um, Oke, lanjut. Kita ke contoh soal dulu. Coba lihat nomor 6, nomor 5. Ini gimana tuh? Berapa jawabannya? 120. 120 ya. Oke. Ya kan tadi udah. Nah, sekarang coba nomor 10. Ini nomor 10 kita perlu konsep yang baru. Tapi sebenarnya nggak baru-baru amat sih. Kita hanya mengaplikasikan seperti ini. Misalkan nih, aku punya 6 baju. Oke, aku punya 6 baju, aku akan pilih dua. Aku pilih dua baju. Ini berapa banyak cara? Kita pakai apa ini? Kombinasi, permutasi, pakai apa? Um, Berapa? Pakai kombinasi kita, guys. Kenapa pakai kombinasi? Misalkan nih, bajunya ada A, B, C, D, E, F. Oke. Nah, kalau misalkan aku pakai A dengan B, dengan A dengan C, dengan kalau misalkan aku pakai B, A dengan C, A, kira-kira ini sama atau beda? Misalkan sama, nih, aku pilih dua baju. Aku pilih baju nih ya. Ada baju A dengan baju B. Dengan aku pilih baju B dengan baju A. Kira-kira sama atau beda? sama. Sama ya. Karena dia sama. Makanya kita bisa menggunakan kombinasi, guys. Kombinasi berapa ini? 6 Hmm. faktorial Oke. per 2 kali 4 faktorial. Nah, ini berapa cara? Berarti 15. 15 ya. Benar. Oke. Nah, itu cara aku memilih. Misalkan aku pilih 6 baju dan aku pilih dua. Oke ya. Nah, kalau misalkan aku pilih 4 celana, aku ada 4 celana nih. Dan aku pilih dua. Ada berapa banyak cara? Berarti 6. 6 ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nomor 10 ini berapa banyak? Kira-kira ada jawaban ini apa, Ceres? Nomor 6, nomor 10. 24. 24. Oke, benar. Nah, sekarang seperti ini. Eh, Sebentar. Aku punya aku punya 7 baju. Aku mau milih 3. Oke, aku punya misalkan 4 sepatu. Mau pilih 2, oke? Kira-kira ada berapa banyak cara aku memilih
3 baju dan 2 sepatu. 41. Berapa cara memilih 41. berapa? 41. Eh, dapat dari mana itu Charles? Apa? Tiga baju dan 2 sepatu, sorry. Menurut aku 41. Gimana caranya Charles? Karena itu kan nanti kan 7 baju itu kan dipilih 3, itu pakai kombinasi. Ya, Hasilnya 35. Lalu ditambah gak sih? ya ditambah atau dikali. Oke, terlepas dari situ. Cara memilih sepatunya 6. ada berapa? 6. Oke. Kira-kira pakai aturan apa ini Charles? Pembagian perkalian atau penjumlahan? Ayo dipikir. Ini kira-kira dia bisa dipakai bersamaan atau tidak bisa dipakai bersamaan? Dipakai bersamaan. Ya, Kalau ya. dia dipakai bersamaan, gimana? Dikali atau berjumlah? Dikali ya. Jadi 35 kali 6, 210. 210 cara. Oke ya. Ini tadi C73 kalikan dengan C42. Sorry, Oke. sorry. Oke, aman-aman. Yang penting Charles paham. Oke? Oke. Oke. Nah, misalkan nih, aku punya bilangan 4 digit nih. Oke? Aku punya bilangan 4 digit, di mana setiap digitnya itu harus beda. Oke? Setiap digitnya harus berbeda. Maka ada berapa banyak cara menyusunnya, kira-kira? 4 digit dengan setiap digitnya harus berbeda. Kira-kira ada berapa banyak cara menyusunnya? Nah, pertama harus kita tahu dulu. Ini pakai uh, permutasi atau kombinasi. Oke? Kita harus paham dulu. Kita pakai permutasi atau kombinasi gitu ya. Pertama, sebenarnya cara satu yang mungkin lebih mudah. Nah, kan bilangan pertama nih, bilangan 4 digit. Digit pertama nggak boleh 0 ya berarti. Ya. Berarti dari bilangan 0 sampai 9, kemungkinan untuk digit pertama jadinya berapa? 9. 9 ya. Kemungkinan untuk digit kedua, kan kita udah pakai 1 nih di digit pertama. Tadi kan ada total 10 digit ya. Ya. 8. Total ada 10. Nah, maka yang kedua jadinya 8. 8 atau 9, Charles? Hah? Kan total ada 10 digit nih. Bilangan kedua kan boleh 0 berarti ya. Oh iya. Oke. Jadi Iya. digit kedua itu ada berapa banyak kemungkinan? Ada berapa kemungkinan? 9. 9. Digit ketiga, 8. keempat, 7 ya. Jadi nanti 81 kali 56, yaitu 4536. Ada 4536 cara gitu ya untuk menyusun mereka. Kira-kira paham nggak Charles? Jadi semuanya itu dikalikan. Jadi 9 kali 9 kali 8 kali 7. Jadi nanti 81 kali 56, yaitu 4536. Oke. Kira-kira Charles paham? Paham. Nah, ini sebenarnya dapat dari mana itu caranya? Nah, ini sebenarnya kita menggunakan konsep apa? Permutasi sebenarnya. Cuma akan lebih lanjut, makanya kita harus pakai ini dulu. Misalkan nih, di permutasi, kita mau milih 4 digit nih. Dan semuanya harus berbeda. Oke? Semuanya harus berbeda. Kita mau milih 4 digit. Nah, cara memilihnya kira-kira ada berapa, Charles? Berarti karena kita pakai permutasi dan dia harus berbeda, berarti dia memperhatikan urutan nggak? Misalkan nih, 1, 2, 3, 4 dengan 4, 3, 2, 1. Ini kira-kira sama atau berbeda? Kira-kira gimana, Charles? Itu sama atau enggak? 1, 2, 3, 4 dengan 4, 3, 2, 1. Oh, Ini ini dalam konteksnya adalah apa? Bilangan 4 digit. apa? Bilangan 4 digit. Dalam konteks bilangan 4 digit. Berbeda. Kira-kira itu sama? Berbeda ya? Nah, karena dia berbeda, dan tadi total digitnya ada 9,
Makanya kita bisa menggunakan permutasi dengan unsur yang berbeda, yaitu P9 dengan 4. 9 faktorial per 5 faktorial, yaitu 9 kali 8 kali 7 kali 6. Kali 9 kurang 5, 4 ya. Oke. Ya benar, oke. Nah, tapi kenapa jadi 99 kali 8 kali 7 gitu ya? Bentar. Makanya kita bisa menggunakan konsep permutasi dari unsur yang berbeda tadi, karena sebenarnya dari sini 9 kali 8 kali 7, 9 kali 8 itu kan 72 kali 42 itu berapa? 72 kali 3024. 42. Berapa? 3024. Kali 24. Berapa? 3024. Oh, 3024. Oke, benar. Nah, tapi kalau dia ini apa? 3024 ini kalau dia apa? Gimana ya bilangnya? Dia itu milihnya intinya pakai ini lah, susah jelasinnya. Kalau misalkan ditanya seperti itu. Karena kalau dia seperti ini nanti dia harus dikali dengan ini dulu. Ini P94. Oke, P94 sebenarnya ya P94 sebenarnya bisa langsung ya. Enggak deh, salah konsep. Sorry, salah konsep. Ini kan tadi 1 2 3 4 ya. Nah, kita di sini bisa pilih. Oh, sorry Charles, aku salah konsep. Aduh, sorry. Jadi kita telahnya ini satu-satu, guys. Oke, it's okay. Jadi misalkan seperti ini. Kan tadi ada total 10 digit ya. Tadi ada 10 digit, makanya jadi P104 gitu. Sorry. P104, jadi nanti 10 per 6 faktorial. Jadinya 10 kali 9 kali 8 kali 7. Oke, paham ya? Kali 6 kali 5 kali 4. Kali 6. Sampai kali 7 ini. Sorry Charles, kira-kira paham nggak Charles? Kalau aku jelasin ulang kayak gini. Halo? Ya, ya. Nah, jadinya 5040 ya. Nah, tapi kenapa enggak 4536 Bang jawabannya? Karena seperti ini. Kalau 10 ini, artinya di sini kita ikutkan angka 0. Kalau kita mulai dari 10. Artinya kita mengikutkan angka 0 di depannya. Oke? Nah, kita kan nggak ingin angka 0 ada di depan. Iya nggak? Ya. Berarti kita harus tahu dulu ada berapa banyak kemungkinan angka 0-nya di depan. Oke? Nah, ini kita yang karena kita udah tahu digit pertamanya, yaitu 0, kita hanya fokus kepada 3 digit terakhirnya. Kita udah milih nih, 0. Dan semuanya harus berbeda. Sisanya ada berapa? 9 ya? Ya nggak? 9. Oke? Ini ya, ada 9 angka yang bisa 9 angka yang bisa dimasukkan gitu ya. Oke? Ada 9. Nah, kita akan pilih 3 yang semuanya berbeda. Jadi P93. P93 itu berapa? 9 faktorial per 6 faktorial, yaitu apa? 9 kali 8 kali 7. Oke? 9 kali 8 kali 7 itu berapa? Berapa? 504. 504 ya. Berarti nanti totalnya adalah P104 dikurangkan dengan P93, yaitu 5040 dikurangkan dengan 504, yaitu 4536. Itu dia. Paham? Paham ya? Nah, makanya kalau contoh soalnya seperti itu, aku sarankan memang pakai yang metode pertama aja tadi. Karena nanti takutnya metode kedua, kita bisa salah-salah hitung. Itu sangat rawan. Cara Nah, pertama sekarang lebih. apa kenapa? Nah, sekarang nomor 7 Saras. Kira-kira gimana? Nomor berapa? 7. 7. Ya. Kira-kira gimana? Ceres?
Oke ya. Nah, mungkin aku bisa jelasin. Oke. Nah, jadi kan misalkan dalam satu ruangan ini ada 10 orang dan dia akan memulai jabat tangan. Oke. Dan setiap orang, misalkan aku sama Charles, hanya boleh jabat tangan sama sekali doang. Jadi kita nggak boleh berjabat tangan 2 kali. Oke. Jadi, untuk melakukan jabat tangan, ada berapa orang yang diperlukan? Untuk melakukan satu jabat tangan, ada berapa orang yang diperlukan? 2 orang. 2 orang. Nah, berarti kita akan memilih 10 dengan 2. Kira-kira paham? Iya, iya. Berarti C10 2 berapa? 90. 10 90 ya. faktorial. Ya. Oke. Enggak 45 ya? Bentar. Ini ini sorry. Ini 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial ya. Bis jadinya 45, guys. Oke? Paham ya, Charles? Itu di Kenapa? enggak. Itu pakai kombinasi ya. Iya. Kenapa pakai kombinasi? Karena misalkan seperti ini, aku sama Charles udah salaman. Misalkan kalau aku sama Charles udah salaman, Charles sama aku itu dianggap udah salaman atau enggak? Iya. Udah ya, maka itu sebenarnya dianggap satu, dianggap sama. Dia nggak dianggap berbeda. Kalau dia berbeda urutan, dia tetap dianggap sama. Oke? Oke. Oke. Lanjut, kita ke nomor 8 mungkinnya. Ini mungkin lebih menarik. Sebenarnya aku ada materi lagi sih kombinatorika ini, karena itu sangat penting, yaitu tentang binomial Newton sama teorema stars and bars. Tapi mungkin karena aku juga kayaknya bakal minggu ketiga ini yang terakhir sama kamu. Jadi nanti minggu keempat nanti kamu sama abang-abang kelas yang udah mahasiswa gitu ya. Nggak apa-apa kan, Charles? Apa-apa, Kak. Oke. Nah, misalkan nih, banyaknya sepeda motor yang menggunakan nomor polisi dengan susunan sebagai angka-angka berikut. Ada angka 5, angka 6, 7, dan 8. Yang terdiri atas 4 angka tanpa berulang. 4 angka tanpa berulang. Kira-kira ada berapa ini susunannya, Charles? Empat, berarti Bisa ini kan? Bisa 5, 6, 7, 8, bisa 7, 8, 6, 5, 7, 8, 6, bisa 8, 6, 7. Itu kira-kira ada berapa banyak, Charles? Sebenarnya ini sama aja sih, Charles, konsepnya. Cuma karena dibilang harus ada angka 5 sama 8 sama 6, itu sebenarnya agak lain sih. Nah, misalkan nih nomor polisinya adalah 1, 2, 3, 4. Oke. Tadi ada angka 5, 6, 7, 8. Pokoknya harus dari angka ini. Oke. ya. Ini bisa apa aja? 5, 6, 7, 8 bisa ya? Ya. 5, 8, 6, 7 bisa ya? 5, 7. 5, 7, 8, 6 juga boleh ya? Ya. Nah, kira-kira ini ada berapa, Charles? Berarti sini bisa 4 digit nih ya? 4 kemungkinan. Bisa nggak? Ya. Bisa 3 kemungkinan. Ya kan? Ya. 2 sama 1. Totalnya ada berapa? 24. 24 ya. Nah, kalau pakai permutasi, kenapa pakai permutasi? Karena tadi dia nggak berbeda. 5, 6, 7, 8 dengan 5, 8, 6, 7. Itu dia nggak berbeda ya. Ya. Nah, makanya kita bisa pakai permutasi P4 berapa? P4, oke, mungkin agak bingung kalau pakai permutasi. Di sini kan cara milihnya P41 nih. Di sini Ya. pilihnya P4, P31 sekarang. Ini P2. P21, P1. P11 ya. Oke ya, Ya. makanya nanti kita bisa kalikan itu ya. Paham ya, Charles? Apa? Oke. Nah, sekarang ini mungkin soal yang paling menarik mungkin. Misalkan nih ada kata aljabar. Oke. Misalkan Joel sedang belajar mengeja kata aljabar. Oke. Ada berapa banyak kemungkinan Joel mengejanya dengan salah? Ngejar dengan salah. Iya, mengeja dengan salah. Berarti ketika dia mengucapkan aljabar, dia benar. Tapi kalau misalkan dia mengucapkan yang lain, misalkan
aja barlel, ya kan? Misalkan dia bilangnya kayak gini, aja, nah, ini salah. Oke. Al-Bajar. Ada berapa banyak kemungkinan ini salah? Nah, kira-kira ini pakai permutasi atau kombinasi? Kalau misalkan pakai permutasi, kita pakai permutasi yang mana? Nasi unsur. Permutasi apa? Jadi permutasi ada permutasi siklis, unsur berbeda sama unsur yang tidak berbeda ya. Ya, ada unsur yang sama gitu. Kira-kira pakai apa ini? Unsur yang berbeda. Kira-kira berbeda atau yang sama, Charles? Ada unsur yang sama nggak kira-kira? Ada Nah, berarti kita kira pakai permutasi apa ini? unsur sama. Oke, kalau dia permutasi unsur yang sama gimana caranya? 7 7 faktorial per 3 faktorial baru? jadinya 840. Oke. Nah, Salah. kan tadi aku yang nanya itu berapa banyak cara dia, kemungkinan dia mengejar dengan salah ya? Itu udah Ya, berapa banyak kemungkinan? Ketika dia mengejar kata aljabar, berarti dia benar ya? ya. Berarti harusnya 840 kurang 1. Paham kan Charles kenapa tiba-tiba kurang 1? Karena hanya kata aljabar yang benar. Selain dari kata aljabar, itulah salah. Oh iya iya iya. Oke ya? Oke, oke. Paham? Nah, makanya ini sebenarnya sama, contoh soalnya sebenarnya sama sih konsepnya itu yang gunakan. Berapa banyak cara menyusun kata dari kata aljabar. Nah, itu sebenarnya konsepnya sama ya. Yaitu 7 faktorial per 3 faktorial gitu ya. Paham ya? Nah, lanjut kita ke contoh soal yang lain. Soal latihan 4 coba mungkin lebih menarik ya. Soal latihan. Bentar. Harusnya aku ngajarin tentang binomial Newton sih. Cuma waktunya nggak cukup. Gitu, tadi Charles masuk jam berapa? Apa? Tadi Charles masuknya jam berapa? Tadi maksudnya jam 7.25. Oke, 7.25 ya. Oke. Gimana ya? Ini oke lah. Itu buat ini. Eh, Kira-kira nanti Charles mau belajar apa hari pertemuan selanjutnya? Biar nanti aku bilang sama abangnya. Atau Charles mau tetap sama aku atau sama abangnya gitu. It's okay sih sebenarnya karena dari abangnya sih perjanjiannya seperti itu. Nanti saya kabarin lagi lah, tanya ke Mama dulu, Kak. Oke. Sama abang yang kemarin ya, Bang Samuel yang kemarin chat. Oke. Oke. Oke, misalkan nih aku ngirim soal tryout lah kali ya. Ini sebenarnya soalnya sangat-sangat susah sih. Kalau untuk anak SMP memang termasuk susah. Tapi mau nggak mau harus kita kerjakan. You have to do it. Ya walaupun itu ya difficult lah, susah ya. Ya tapi ya harus mau nggak mau ya harus dibuat. Kamu tahu nggak berapa hadiah medali OSN tahun ini uangnya? Apa? Kamu tahu nggak hadiah medali OSN? Hadiah? Iya, ya medali emas dapatnya 25 juta. Kalau medali perunggu dia 20, medali perunggu 15, sorry, medali perak 20. Dan itu tahun ini yang agak apa sih? Iya. Nah, misalkan nih kita ada soal kombinatorika lagi nih ya. Aku udah ngasih soalnya nggak? Udah ya.
Coba lihat. Kan kakak ada ikut lesson. Iya, aku dari SD udah ikut sebenarnya. Dapat apa? Apa? Dapat medali apa? Nggak dapat medali. Ya wajar sih. Kemarin aku waktu SP ada blunder sedikit. Gak apa-apa lah. Nanti kalau misalkan di Olimpiade SMA gitu ya, ada banyak sebenarnya materi-materi yang perlu Charles pahami gitu. Misalkan nih, aku kemarin lupa pula buatnya. Kemarin kan aku ada janji sebenarnya tentang aljabar ya. Aljabar itu sebenarnya kalau misalkan disuruh mencari nilai minimum, misalkan nih, Charles, misalkan X tambah Y adalah 2. Berapa minimum dari sorry. Kenapa X? Misalkan nih, XY adalah 4. Berapa minimum dari X tambah Y? Jika X dan Y adalah bilangan real positif. Oke, itu nilai minimumnya berapa? Kira-kira Charles carinya gimana? Jika X, Y sama dengan 4, dan yang ditanya adalah minimum X tambah Y, dan di mana X dengan Y itu adalah real positif. Itu gimana cara nyarinya, Charles? Udah tahu nggak? Itu nanti Nah, iya. Ini buat ada namanya ketaksamaan AMGM. Jadi Charles mau mencari masalah kesamaan, itu bisa menggunakan ketaksamaan. Dan itu memang sebenarnya agak rumit. Ya, memang harus belajar gitu. Oke. Ada banyak sebenarnya materi-materi ya, untuk SMA yang sangat sulit dipahami. Tapi mau nggak mau harus dipahami gitu. Kalau mungkin Charles tahu waktu SMP, mungkin cuma tahu ini ya, teorema Pitagoras. Pasti tahu lah ya. ya. Nah, kalau di geometri, ada lagi teorema-teorema yang benar-benar luar biasa. Misalkan teorema ini, Euler. Misalkan teorema pada ini, lingkaran itu ada namanya Euler nine point circle, ada segi empat siklik, dan sebagainya. Kayak Oke, nomor 4 tadi itu gimana ya? yang nomor 4 ya. Oke, nomor 4 mana? Ini. Mm-mm. Yang mana, Charles? Nomor 4 yang ini ya? Kan yang tadi. Yang barusan? Iya. Ini. Oh, oke. Nah, coba perhatikan dari sini. Misalkan dari 1 ke 3 ke 5. Ini selisih berapa? 2. 2 ya. Nah, jadi sebelumnya Charles sudah tahu dari aritmatika ya. Dah. Nah, jadi misalkan 25 suku pertama, jumlah dari 25 suku pertama, itu rumusnya apa? SN Ya, Sn sama dengan 25/2 ya, Sn sama dengan 25/2. kurung 25 iya 25 tunggu. A-nya kan belum tahu, A-nya. Ya A tambah 25 kurang 1 Ya, kali 24 kali. 24 kali Bedanya berapa? bedanya 2. Oke. Nah, A-nya ini gimana cara nyarinya? Nah, makanya kita bisa tahu Sn-nya itu berapa? S2 10,025 ya. ya ya ya. Ini 25/2. Ini ada yang salah, Charles. Harusnya ini bukan A tambah 48. Ini 2A tambah 48. Oke. Paham ya, Charles? Ya. Oh, masih ingat ini ya nggak? Sn kan sama dengan A N/2 kali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Benar ya? Ya ya ya. Oke. Oke. Nah, 25/2 kali 2A tambah 48 nih. Ini bisa aku sederhanakan ya. 10.000 25 bagi 2 itu berapa? 2 bagi 25 itu berapa? Apa? 10.025 dibagi 25 itu berapa? Ini 4 kan bisa coret nih. ya. Iya, itu 401 ya. Nah, 2A tambah 48 bagi 2 itu berapa? A tambah 24. 24 ya. Maka A-nya berapa? A-nya 377. Oh, Oke, 377 ya. Paham ya, Ceres? oke Oh, oke. ini soalnya mungkin menarik nih. Nomor 5, ini gimana cara ngerjainnya? Udah pernah aku ajari soalnya. Ini yang sama yang penyebutnya dulu. Iya, gimana caranya, Charles? Berarti A
B tambah Ya, A per AB. B tambah A per AB. Sama dengan 1/4. Jadinya gimana nih? Baru dikali silang nggak sih? Ya, 4B. 4B tambah Ya, 4 no. sama dengan AB. Nah, ini gimana? Terus, udah lupa ini. Gimana ini? Punya ketinggalan soalnya di atas. Oh, it's okay. Jadinya AB kurang 4A kurang 4B kan? Sama Ya, dengan 0. Nah, ini kan kalau misalkan kita kalikan A kurang 4 dengan B kurang 4, itu kan hasilnya AB kurang 4A kurang 4B tambah 16 ya. ya, Nah, berarti kedua ruas kita bisa tambahkan 16. Jadinya apa? Jadinya kita bisa buat kayak gini. Oke? Paham ya? Jadinya A kurang 4 kali B kurang 4 adalah 16. ya. Nah, karena ditanya A dengan B yang bulat, maka kita cari faktor-faktornya aja. Oke? Kalau bulat kan dia bisa 1, 1, 4, 2, 2, 2 dengan -1, -4 dengan -2, -2. Oke? Paham ya, Charles? Ya. Oke. Kira-kira ada yang mau tanya lagi? Coba tengok-tengok soal yang kukirim dulu, ada yang mau tanya kira-kira. Ini number teori gak kesampaian, aduh. Dari yang soal Partoba ya. Ya, aku sebenarnya join Partoba sih, ada jadi pengajar juga. Ya, nggak apa-apa. Sekalian aja lah ya. Kalau Charles mau nanya nanti sesuatu, nggak apa-apa, bilang aja sama aku. Yang penting Charles paham semuanya. Oh, ini mungkin menarik sih. Nomor 15. Kita kerjain atau gimana? Halo, Charles? Boleh. Oke ya. Agak agak out of topik juga, tapi it's okay. Nah, misalkan ada titik A, B, C terletak pada lingkaran yang berpusat di O. Jadi O-nya ini adalah pusatnya. Nah, tali busur AB, ini tali busurnya ya, AB, ya. Ini tali busur AB memotong segmen CO di D. Nah, ini adalah titik D. Serta tali busur BC itu memotong segmen AO di E. Oke. Jika CDB adalah 80 derajat dan COE 46 derajat, maka ACB adalah sudutnya. Pertama, gimana idenya, Charles? Kalau kamu ngerjain soal ini pertama, gimana kira-kira idenya? Apa yang harus kamu lakukan? Coba ingat, kalau misalkan dia sama kaki nih, kalau dia sama kaki, ada berapa sudut yang sama? Kalau dia sama kaki kan berarti eh 4 itu sama kaki atau sama sisi? Nah, gimana, Charles? Itu sama kaki atau sama sisi kira-kira? Kira Nah, gini, ini kan sama titik pusat. Oh, ini eh, kan O titik pusat ya. ya, Berarti dari O ke A, itu adalah R ya, adalah radiusnya. Bener nggak? Setuju nggak kira-kira? ya, ya. Dari O ke C, juga radius ya. Iya Oke. nggak? Karena ini sama sisi, sama kaki, sama-sama memiliki sisi panjangnya R. Berarti bisa nggak aku bilang kalau ini sama dengan ini? Bisa nggak, Charles? Ya, Bisa ya? Nah, setelah itu gimana? Nah, makanya kita butuh garis tambahan. Makanya geometri ini sebenarnya agak lain. Kita butuh-butuh penambahan-penambahan garis gitu dia. Yang memang berguna. Oke? Kalau misalkan di sini tadi alfa, di sini juga alfa ya. Setuju ya, Charles? ya. Nah, kalau di sini misalkan karena ini sama ini juga R ya, ini juga R. Mungkin nggak kalau bisa aku buat di sini theta bisa nggak? Setuju nggak? Bisa. Sama-sama theta. Oke. Kenapa nggak alfa? Karena belum tentu sama sudutnya. Oke. Makanya kita misalkan dengan theta. Oke. Nah, coba perhatikan. Di sini sudah 80 derajat, di sini adalah theta. Oke. Di situ 80 derajat, di sini adalah theta. Kira-kira nih, sudut ininya berapa? Yang aku lingkar ini. Itu berapa?
Kalau ini 46. Oh, 8, gue salah dulu 46. Apa? 80 80 kurang delta kurang ya. Ya, itu adalah sudut BOD. Oke, ya. paham ya? Nah, coba perhatikan. Karena ini 46, di sini juga, Pak, bisa nggak kalau ini 46? Bisa. Bisa ya, karena dia tolak belakang. Nah, kalau di sini 46, di sini bisa nggak aku bilang kalau ini 100? Kalau di sini, karena di sini 80, dia di sini bisa nggak aku bilang ini 100? Bisa. Bisa ya, karena dia lurus ya, berpelurus. Ya. Berarti theta ini berapa? Bentar. Theta itu berarti 34. 34 ya. Berarti sudut BOD berapa? 46. 46 derajat ya. BOD lah 46 derajat. Oke. Nah, dari sini 46 BOD. Oke, 46 juga. Nah, kalau di sini ntar kayaknya ada yang salah nih. Oh, nggak bisa. Kita nggak bisa langsung bilang. Bisa sih harusnya. Apa yang salah? 34. 34, 34. Ini yang salah nih. Di sini nggak boleh 46. Yang 46 itu di sininya. Sorry, sorry. Ini yang tolak belakang. Oke. Itu alfa Tadi bisa kita bikin jadi 23 dah. apa? Itu alfa bisa kita bikin jadi 23 enggak? Iya, alfa 23 benar. Oke. Kita dapat dari mana alfa 23? Apa? Dapat dari mana alfa 23? Itu kan berpelurus itu yang sudut Ya. COA itu berarti 180 kurang 46 plus 34. Itu 134 ya, benar. Berarti nanti dua apa namanya? 100 180 kurang 2 alfa kurang adalah 134. ya, berarti alfa sama dengan 23 ya. Ya. Oke, 3. Satu persatu mulai dapat ini ya. Ini 23 derajat. Nah, theta tadi berapa? Kita 34. 34 ya. Oke. Kalau theta 34 di sini berapa? 34 Di sini berapa berarti coba? di situ 66. Berapa? 66 ya. Kalau di sini 66, di sini berapa? 112. Kurang tepat, Charles. Kan Tuh. itu dalam satu garis lurus kan? Harusnya 46 tambah 66 tambah X itu harusnya 180 derajat. Oh iya, berarti 12 berarti 68. 68. Nah, ini sama nggak dengan ini kira-kira sudutnya? Sama. Sama ya, karena dia sama-sama R ya. Ada Ya, sama-sama memiliki R. Jadi kalau ini 68, ini 46, 114. Ini kira-kira sudutnya berapa? berarti 33. 33 benar. Jadi kalau ditanya sudut ACB itu berapa jawabnya? ACB Ya, berarti 56. 56 benar. Oke, udah. Oh, Keren kan? Lumayan menarik soalnya. Oke. mau nanya Nah, satu. jadi yuk, kenapa kenapa? Boleh nanya. Kakak tadi mau ngomong apa? Apa? Tadi mau ngomong apa? Ya, aku mau ngelanjut sebenarnya. Mau ngelanjut. Mungkin ada aku tadi mau nanya, ada mau tanya lagi itunya sebenarnya. Emang Oh, kenapa, Charles? satu soal lagi yang nomor 16. Kayaknya unik itu. Oke. Ini sebenarnya harus tahu teorema ini dulu, Gaussian function. Tahu nggak kira-kira? Teorema Euler. Hah? Memang unik sih, tapi ya gitu. Ini Charles ada jadwal lagi nggak setelah ini? Nggak ada. Oke, aku lanjut ya. Mungkin agak sedikit lama. Nggak apa-apa ini ya. Nggak apa-apa. Oke.
Oke, jadi namanya teorema Euler. Sebenarnya teorema Euler ini sangat banyak. Di mana-mana pasti ada. Karena Euler ini salah satu matematikawan yang sangat terkenal, yang sangat berpengaruh lah. Nah, tapi ini teorema Euler khususnya pada modulo gitu. Modulo. Oke. Nah, sebelumnya tahu modulo kan, Charles? Sisa bagi. Iya. Tahu ya? Kalau misalkan aku tanya, eh, 6 modulo 4 itu berapa? 6 modulo 4 itu berapa? Satu. 2, guys. Karena sisa bagi. 6 modulo 4. Itu adalah, Oh, 24. Saya salah dengar. Sorry. ya nggak apa-apa. Itu ada 2 ya. Ya, ya. Nah, jadi kalau misalkan aku tahu sifat-sifat modulo nggak salah. Misalkan A tambah B modulo C itu sama dengan A mod C tambah A mod B. Dimodulukan C lagi. Oke. Nah, kalau misalkan A kurang C mod B, E mod C, A kurang B, sorry, A kurang B modulo C, itu juga sama dengan A modulo C kurang B modulo C mod C. Oke. Mungkin agak bingung. Kalau minus 2 modulo 4 kira-kira berapa? Minus 2 modulo 3 lah ya. Itu berapa, Charles? Minus 2 itu kan sama dengan minus 3 kali 1 tambah 1 ya. Ya nggak? Minus 2 modulo 3 itu adalah minus 3 kali 1, itu adalah 1. Jadi nanti kalau gampangnya itu, kalau dia minus, tinggal buat minus 3 modulo 3 itu sama dengan 3 kurang 2. Minus 2 modulo 3, sorry. Minus 2 modulo 3 itu 1, jadi 3 kurang 2. Paham ya, Charles? Oke, mungkin kurang paham. Kayak gini. Misalkan nih, kalau dia minus itu gimana cara modulonya? Kayak gini. Kan tadi itu sisa bagi ya. 6 itu kan sama dengan 1 kali 4 tambah 2. Ini adalah hasilnya. Oke. Nah, kalau minus 2 itu adalah 1 kalikan dengan minus 3 tambah 1. Oke. Jadi hasilnya adalah 1. Oke, paham, Charles? Halo? Ya, Kak. Paham kira-kira, Charles? Sorry, Kak. Dari tadi ngomong ternyata mute. Hah? Aku ke mute. Oh, sorry. Kukira apa yang ke mute. Bukan Oke ya. aku dari tadi. Nah, jadi kalau dia perkalian juga sama A kali B modulo C, itu jadinya A mod C kalikan dengan B mod C modulo C. Oke. Sama halnya dengan A pangkat C modulo B. Itu sama dengan A modulo B pangkat C modulo B. Oke. Misalkan nih, 12 tambah 15 modulo 4. Ini bisa kita buat 12 mod 4 tambah 15 mod 4 modulo 4. 12 modulo 4 Oh, itu berapa? 0. 15 tiga. modulo 4, 3. 3 modulo 4, 3 modul 4. ya, Satu. 3 ya. Eh, Paham, Charles? Paham ya? oh iya, iya, iya. Oke. Oke. Kalau misalkan 2 pangkat 3 modulo 3. Ini kira-kira gimana? Dua. Ya, modul. Tapi kita harus pakai sifatnya ini. Kita aplikasikan sifatnya. Yaitu 2 modulo 3 pangkat 3 baru modulkan dengan 3. Paham nggak? Nah, 2 modulo 3. Ya. Aku bisa nggak buat kalau 2 modulo 3 adalah minus 1? Bisa. Bisa ya. Jadi minus 3 pangkat 3 modulo 3. Minus 1 pangkat 3 itu berapa?
Minta 1. Minus 1 modulo 3? 2. 2. Oke. Jadi, kalau misalkan aku 3 pangkat 2024 modulo 4, itu berapa? Berarti itu pakai cara yang tadi ya. Iya. Wah. 3. Iya. Eh, 3. mod Diapain modulanya? 4. 4. Ya, pangkat 2024. Mod 4. baru 4. 3 modulo 4 itu berapa? Minus 1. Minus 1 pangkat 2024. 1. Oke, 1 modulo 4. 4. 1. Oke. Dari sini clear ya. Ya. Nah, kalau misalkan aku tanya 3 pangkat 2024 modulo 8 itu berapa? Nah, harusnya agak bingung nih. Kenapa? Nggak bingung-bingung amat sih. Nah, bisa kita buat seperti ini. 3 itu 3 pangkat 1 itu 3 ya. 3 pangkat 2 itu 9. Oke? Paham, Charles? Nah, berarti bisa nggak aku buat? Kalau ini 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 1012 12. modulo 8. Sama nggak? Ya. Berarti kalau misalkan aku buat 3 pangkat 2 modulo 8 pangkat 1012 modulo 8 itu bisa nggak? Sah. Berarti 3 pangkat 2 modulo 8 itu berapa? 1. 1 ya. 1 pangkat 1012, 1. 1. Nah, jadi kalau modulo itu, kita harus usahakan dia akan muncul 1. Tapi nggak selamanya kita bisa memunculkan angka 1 dengan seperti ini. Makanya kita menggunakan namanya teorema Euler. Misalkan nih, kalau 17 pangkat sekian lah ya, 17 pangkat 2024, modulo berapa ya? Mungkin modulo 20. Nah, ini kan udah agak susah ini ya. Tapi kita bisa dengan gampang menggunakan teorema Euler gitu. Oke, paham ya? Nah, jadi misalkan seperti ini. Bilangan yang relatif prima itu seperti apa? Yang dia mempunyai FPB-nya adalah 1. Jadi kalau misalkan aku bilang 2 relatif prima dengan 3, itu benar atau enggak? Wah. 2 relatif prima dengan 3, itu kira-kira benar atau salah? 2 relatif. Prima dengan 3. Relatif prima itu artinya dia FPB-nya 1. Berarti kalau aku buat 2 dengan 3, FPB 2 dengan 3 itu berapa? Itu berapa kira-kira, Charles? FPB 2 dengan 3. 1. 1 ya. Nah, jadi kalau misalkan aku tanya, ada berapa bilangan yang relatif prima dengan 10 lah misalkan. Nah, ada berapa bilangan yang relatif prima dengan 10? Yang relatif prima dengan 10 itu artinya dia itu bilangannya kurang dari 10 dan FPB-nya itu 1. Contohnya apa? 1 relatif prima nggak dengan 10. Relatif Ya. prima ya. 2 relatif prima nggak? Ya. Jelas enggak dong? Karena FPB 2 dengan 10 kan udah 2 kan? Nah, 3 kira-kira relatif prima ya. 1, 3, 7, dan 9. Ini relatif prima dengan 10 ya. Oke. Nah, jadi ada berapa bilangan yang relatif prima dengan 10? Yaitu ada 4 bilangan. Oke. Tapi kalau misalkan angkanya lebih besar, ada berapa bilangan yang relatif prima dengan 100? Nah, ini cukup rumit. Makanya kita punya namanya rumus Euler-Toothian function. Yaitu mencari berapa banyak
bilangan yang relatif prima dengan N. Sebenarnya ini ada pembuktiannya sih, tapi pembuktiannya sangat rumit menggunakan jenis-jenis fungsi, mungkin fungsi multiplikatif dan fungsi injektif kira-kira ya, sama surjektif, nanti bakal naik ke situ, sangat-sangat rumit. Mending kita ikut aja dulu, oke? Nah, itu mencari berapa banyak bilangan relatif prima dengan 100. Jadi, langkah pertama kita buat dulu faktorisasi prima dari 100. Faktorisasi prima dari 100 itu apa, Charles? 2. Satu. Satu nggak ikut, yes. Oh, Kalau prima. faktorisasi prima. 2. Ya, faktorisasi prima. 2 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2. Kira-kira setuju nggak? Ya. Nah, jadi kalau Euler-Tolkien function, kita kalikan dengan, kalau misalkan totient dari 100, itu bisa kita buat 100 dikalikan dengan 1 kurang 1 per 2, kan dengan 1 kurang 1 per 5. Kita hanya peduli ininya. Oke? Paham, Charles? Ya. Nah, ini tadi totient function itu kita mencari berapa banyak bilangan yang relatif prima dengan N ya. Oke? Berapa banyak bilangan relatif prima dengan 100. Jadi 100 kali setengah ya. Setengah kali dengan 4 per 5. Ini berapa? 40. 40 ya. Berarti ada 40 bilangan yang relatif prima dengan 100, di mana 100, dia itu kurang dari 100. Oke. Nah, misalnya tosian dari 200 itu berapa? Boleh lihat cat dulu. Oke, boleh. Oke, berarti Gimana, Seres? Kalau dia 270? nanti itu 3 kuadrat. Ya. Itu nanti 270 adalah 3 kuadrat atau 3 pangkat 3? 2 kali 3 pangkat 3 kali 5. Kira-kira bisa nggak? Iya kan? Ya, ya. Nah, berarti kita bisa buat 270 dikalikan dengan 1 kurang setengah, dikalikan dengan 1 kurang sepertiga, dikalikan dengan 1 kurang seperlima. Paham? Kita mau cari berapa banyak bilangan yang relatif prima dengan 270, dan dia kurang dari 270. Oke. Makanya nanti jadinya 270 dikalikan dengan setengah, dikalikan dengan 2 per 3, dikalikan dengan 4 per 5. Sampai sini jelas? Ya. Nah, ini berapa, Charles? Itu Hmm. bentar. 72. 72, benar. Oke. Nah, jadi hubungannya dengan ini apa? Untuk mencari sisa bagi. Jadi, teorema Euler itu seperti ini. Teorema Euler. Oke, padamu dulu. Jadi, misalkan FPB dari A dengan B itu adalah 1, maka berlaku A pangkat tosian dari si B itu kongruen dengan 1 modulo B. Oke, misalkan nih, mungkin masih agak bingung. Jadi misalkan nih, FPB dari, kan tadi aku ada buat 17 dengan 20 ya. Nah ini, 17 pangkat 2024 modulo 20. Ini gimana cara nyarinya? Kita bisa pakai tosian. FPB 17 dengan 20 itu berapa? Halo? Charles. Yes. 1. 1 ya. Karena FPB-nya 1, kita bisa menggunakan teorema Euler.
Oke. Karena FPB-nya 1, kita bisa menggunakan teorema Euler. Makanya kita bisa buat seperti ini. Tosiennya dari 20 berapa? Apa? Tosien dari 20. Ada berapa banyak bilangan yang relatif prima dengan 20? 2 kuadrat kali 5. Ya, itu jadinya berapa? 2 kuadrat kali 5 berarti 20 kali 20 kali 1 kurang setengah. 1 kurang 1/5. Nah, ini berapa, Charles? Berarti 8. 8 ya. Jadi, kita bisa buat 17 pangkat 8 itu kongruen dengan 1 modulo 20. Paham ya? Jadi kalau 17 pangkat 8 modulo 20, itu hasilnya adalah 1. Gimana cara nyarinya kalau dia itu 17 pangkat 2024? Nah, bisa kita buat, kita pecah. 17 pangkat 8 pangkat berapa ini? 2024 bagi 8 berapa? 253. 253, benar. Oke. 253 modulo 20 ya. Oke. Modulo 20 ya. Nah, bisa nggak kita pecah? Jadinya 17 pangkat 8 modulo 20 pangkat 253. Baru modulo 20 lagi. Bisa nggak kira-kira, Charles? Bisa. 17 pangkat 8 modulo 20 berapa? Wah, Berapa? Tadi ini udah ada. Ini, pakai teorema Euler tadi. 17 pangkat 8 modulo 20 itu berapa? 1 ya? 1. 1 pangkat 253? 1. 1. Jadi 1 modulo 20 itu adalah 1. Oke. Jadi 17 pangkat 2024 modulo 20 itu adalah 1. Oke. Mungkin di sini jadi kita bisa mengerjakan soalnya yang di awal tadi itu. Udah paham ya, Charles? Ya. Oke. Nah, soal yang ini 16 ya. Ingat, berarti kita bisa buat 1 pangkat 2024 modulo 23. Kita buat dulu soalnya ya. Ini dan seterusnya sampai 2024 pangkat 2024 modulo 23. Oke. Berarti ini kita bisa pecah ya. Awalnya berarti dari 1 pangkat 2024 dulu modulo 23 tambah 2 pangkat 2024 modulo 23 dan seterusnya sampai 2024 modulo pangkat 2024 modulo 23 modulo 23. Paham nggak, Charles? Ya. Bisa dipecah, oke? Nah, tosien dari 23 berapa? Dua. Nah, karena 23 adalah bilangan prima, Iya. makanya tosiennya itu adalah bilangan yang relatif prima dengan dia bersiapa? Kan ada banyak ya, kecuali hanya di bilangan itu sendiri. Dia tidak akan relatif prima dengan bilangan itu sendiri. Jadi dia dengan 22, 21, 20, 19, 18, 17 sampai dengan 1, dia itu pasti relatif prima kan? Oke. Nah, makanya nanti tosien 23 itu adalah 23 kurang 1. Itu 22, oke? Atau kalau mau pakai rumusnya juga boleh. 23 kan itu 1 kali 23 ya. Maka nanti 23 kalikan dengan 1 kurang 1 per 23. Itu 23 kali 22 per 23. Oke, paham ya, Charles? Ya. Nah, jadi karena angka 1 sampai misalkan nih. 1 sampai 22 itu kan relatif prima dengan 1 sampai 22 ya. Prima dengan 23. Berarti mereka bisa kita buat A pangkat 23, tosien dari 23, 22 ya, kongruen dengan 1 modulo 23, di mana FPB A, B, A, 23 adalah 1. Kan FPB 1 dengan 23, 1, 2 dengan 23, 1, 3 dengan 23, 1, dan seterusnya, sampai 22 dengan 23, itu adalah 1. Benar nggak? Setuju nggak? Ya. Berarti kalau misalkan aku buat
A pangkat 22. Sorry, A pangkat 22. A pangkat 2024, sorry. Nah, A pangkat 2024. Bisa nggak aku buat A pangkat 22 dikalikan dengan apa ini? 22 itu gimana? 2024. Pangkat berapa? Bentar. Pangkat berapa, guys? Emang bisa ya? Pangkat 92 ya. 92 kali 22 berapa? Gimana? 2024 itu kan 22 kali 92 ya. Makanya kita bisa buat A pangkat 22 pangkat 92. Kira-kira paham nggak, Charles? Iya, ya. Paham ya? Nah, makanya nanti ketika kita modulkan dengan 23, berarti ini berapa? A pangkat 22 modulo 23 pangkat 92 modulo 23. Ini berapa? Kan tadi kita tahu A pangkat 22 kan 1 modulo 3. Iya. 1 modulo 23. Berarti kalau A pangkat 2024 itu berapa modulo 23? 1 juga ya. Iya. Nah, jadi kalau 1 pangkat 2024 sampai seterusnya sampai 2 pangkat 22 pangkat 2024, ini kan 1 modulo 23 juga kan? Iya. Ini juga 1 modulo 23 kan? Ya nggak? Ya. Kalau dijumlahkan, mereka ini berapa modulo 23? 20. 22 ya. Oh, iya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita buat kalau kita buat 1 sampai 22 itu adalah 22 modulo 23. 1 pangkat 2024 dan seterusnya sampai 23 untuk pangkat 2024 dan seterusnya sampai 2024 modulo pangkat 2024 modulo 3. Oke. Nah, ini bisa nggak aku buat? 1 sampai 23 ini kan dia 22 modulo 3 ya. Tahu nggak kenapa? 23 modulo 3 berapa? Charles. 22 ya. 23 modulo 3 kan tetap 0. Jadi kalau 1 sampai 23 tetap 22 modulo 3. Benar nggak? Kan tadi kita tahu 1 pangkat 2024 dan seterusnya sampai 22 modulo 2024 modulo 23. Ini kan sama dengan 22 ya. Iya kan, Charles? Ya. Nah, kalau aku tambah dengan 23 pangkat 2024 ketika di modulo 23 itu tetap 22 kan? Ya. Nah, jadi kalau 1 sampai 23 itulah 22 modulo 23. Kalau 1 sampai 2024 itu kira-kira berapa? Itu bakal terus berulang. Karena 24 pangkat 2024 modulo 23 itu kan sama dengan 24 modulo 23 pangkat 2024 ya. Ini kan sama dengan 1 modulo 23 lagi. Dia bakal berulang setiap 23 kali. Oke? Paham? Jadi ketika misalkan dia udah 24, dia itu ngulang dari awal lagi. Yang akan tadi 1 sampai 22 kan dia 1. Kalau dia 23, 0. Kalau dia 24 sampai 45, itu tetap 1. Dan ketika 46, dia 0. Kira-kira paham nggak, Charles? Ya. Paham ya? Nah, berarti kalau 1 sampai 23 adalah 22 modulo 23, 1 sampai 2024 itu gimana cara ngerjainnya? Berarti
2024-nya kita bagi 22 kan? 2024 bagi 92 berapa? Dari 22 berapa? 92. 92 ya. Nah, berarti dari 1 sampai 2024, 2 pangkat 2024, dan seterusnya sampai 2024 pangkat 2024, itu kan bakal sama dengan 22 kali 92 modulo 23. Setuju nggak? Ya. Nah, ini kalau di modulo 3 pakai ini gimana hasilnya? Pakai sifat yang tadi. Berarti 22 modulo 23, karena dia kali, berarti kita kali lagi. 92 modulo 23 kan? Ya. Nanti hasilnya modulo 23 lagi. Ini berapa, Charles? 0. 0. Berarti hasilnya, hasil operasi 1 pangkat 2024 tambah 2 pangkat 2024 dan seterusnya sampai 2024 pangkat 2024, ketika dibagi 23 hasilnya berapa? 0. 0. Benar. Oke. Paham, Charles? Ya memang agak susah sih. Kita harus belajar teorema baru lagi. Teorema Euler. Dan ini salah satu teorema yang bakal kamu pelajari kalau kamu masuk matematika SMA. Kira-kira paham sampai sini, Charles? Ada yang mau tanya? Nanti kalau ada yang mau ditanya baru chat aja. Boleh, boleh. Oke. Dengan senang hati. Oke? Oke, pertemuan hari ini sampai sini aja dulu, Charles. Oke ya? Terima kasih, Kak. Thank you. Nanti rekamannya aku kirim ya.